Pertemuan kami bukan hal yang direncanakan, bahkan tidak masuk akal. Aku hanyalah pekerja baru yang datang dengan satu tas kecil dan harapan untuk memulai hidup dari nol. Sedangkan dia, perempuan kuat yang membawa beban masa lalu sekaligus rahasia yang belum terselesaikan. Takdir seperti sedang bermain-main ketika langkah kami akhirnya saling bersinggungan. Tatapan pertama itu saja sudah cukup untuk membuat waktu seolah berhenti. Ada sesuatu pada dirinya, sesuatu yang membuatku ingin mendekat, ingin tahu, dan pada akhirnya, ingin melindunginya. Aku tidak tahu bahwa pertemuan itu menjadi awal dari kisah yang tak hanya memutarbalikkan hidupku, tetapi juga menghancurkan batas antara kewajiban, keberanian, dan cinta. Cinta yang perlahan tumbuh di tengah sunyinya hutan Kalimantan, di bawah langit yang sepi, dan di antara dua hati yang sama-sama pernah terluka. Dan dari sanalah segalanya dimulai. Puluhan hari yang kuhabiskan bersamanya akhirnya menjadikan aku bukan sekadar pekerja, tetapi suami, dan ayah bagi anak yang sedang ia kandung. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Nama saya Tommy, usia 27 tahun. Hidup saya biasa saja, tinggal di sebuah barak pekerja di ujung perkebunan sawit Kalimantan, menjalani hari dengan kemeja penuh debu dan sepatu kerja yang sudah lama tak berganti. Pekerjaan sebagai mandor lapangan memang tidak membuat saya kaya, tapi cukup untuk membuat saya bertahan hidup. Hari itu, hujan turun deras. Jalan tanah berubah jadi kubangan, dan para pekerja satu persatu mundur ke gudang penyimpanan alat. Saya memilih tetap mengecek area barat perkebunan yang katanya ada pohon tumbang. Itulah pertama kalinya saya melihatnya, perempuan itu, perempuan yang kelak menjadi istri saya. Namanya Rani, 32 tahun, janda, dan sedang hamil 3 bulan. Ia berdiri di bawah payung hitam besar, rambutnya sedikit berantakan tertiup angin, wajahnya pucat tapi tetap anggun. Saya mengenalnya sebagai pemilik perkebunan, pewaris tunggal dari mendiang ayahnya yang baru 2 bulan lalu meninggal. Jarang sekali ia turun ke lapangan. Tapi hari itu, entah mengapa, ia datang. Saya mendekat sambil menunduk sopan. "Bu Rani, cuaca begini sebaiknya ibu kembali ke rumah besar," ujar saya. Ia menatap saya, dan tatapannya membuat saya gugup. Ada sesuatu di balik wajah sendunya, seperti seseorang yang menahan banyak luka tapi memilih diam. "Saya hanya ingin lihat kondisi kebun," katanya pelan. Lagi pula, di rumah rasanya makin sesak. Saya tidak berani bertanya sesak oleh apa. Tapi saya sudah lama mendengar gosip, suaminya meninggal kecelakaan, dan keluarganya dari pihak mertua mencoba merebut hak waris. Rani hidup sendirian, mengandung tanpa pendamping. Angin kembali berembus, membuatnya sedikit menggigil. Ia memegang lengan saya untuk menjaga keseimbangan karena tanah licin. Sentuhan itu, membuat jantung saya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Saya antar sampai mobil, Bu," kata saya. Ia tersenyum pelan. Satu senyum yang terasa lebih hangat daripada cuaca siang itu. Hujan terus memercikan suara, dan langkah kami memecah genangan kecil. Di tengah sunyi itu, ia berkata lirih, "Tommy, kamu sudah lama kerja di sini, ya?" "Sejak usia 20, Bu." "Kamu terlihat bertanggung jawab," ujarnya lagi. "Ayah saya pasti suka kalau masih melihat pekerja seperti kamu." Saya tak tahu apa yang mendorong keberanian itu, tapi saya menjawab, "Kalau ibu butuh bantuan apapun, saya selalu siap." Ia terdiam. Tatapannya berubah lembut, seperti sedang menilai hati saya. Lalu ia mengangguk kecil. "Terima kasih, Tommy." Itulah hari pertama saya merasa, mungkin hidup saya akan berubah. Saya belum tahu bagaimana caranya saya, seorang lelaki biasa, bisa berada di sisi seorang janda kaya yang sedang melewati masa paling rapuh dalam hidupnya. Tapi sejak hari itu, hujan, tanah basah, dan tatapan matanya terasa seperti pintu dari takdir yang sulit saya tolak. Dan saya tidak pernah menyangka, pintu itu akan membawa saya menjadi suaminya. Beberapa hari setelah pertemuan di bawah hujan itu, saya mendapat panggilan dari rumah besar. Seorang penjaga menyampaikan bahwa Bu Rani meminta saya datang malam itu juga. Jantung saya langsung berdegup kencang. Biasanya, urusan pekerja lapangan tak pernah sampai membuat pemilik kebun memanggil secara pribadi. Rumah besar itu berdiri megah di tengah perkebunan. Lampunya kuning, hangat, tapi suasana halamannya justru terasa sepi. Saat saya mengetuk pintu, Bu Rani sendiri yang membukanya. Ia mengenakan dres rumahan berwarna krem yang longgar, menutupi tubuhnya yang sedang mengandung. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap cantik, cantik dengan cara yang membuat saya sulit mengalihkan pandangan. "Tommy,
Terima kasih sudah datang, ucapnya pelan. Saya siap bantu apapun, Bu. Ia memberi isyarat agar saya masuk. Begitu pintu tertutup, suasana sepi terasa lebih kuat. Hanya terdengar suara kipas angin di ruang tamu yang besar. Foto-foto mendiang ayahnya terpajang di dinding panjang, membuat tempat itu seperti museum keluarga. Bu Rani duduk perlahan, lalu menatap saya seolah ragu memulai. Tommy, belakangan ini saya merasa tidak aman di rumah ini, katanya lirih. Saya langsung duduk tegap. Ada apa, Bu? Mertua saya, mereka beberapa kali mengirim orang untuk memaksa saya melepas hak waris. Mereka bahkan mencoba masuk ke rumah ini 2 kali. Untung penjaga kebun cepat bertindak. Saya mengepalkan tangan. Harusnya mereka lapor polisi, Bu. Sudah, tapi tetap saja mereka kembali. Mereka ingin kebun ini. Anak ini, ia mengusap perutnya. Mereka tidak peduli. Saya tidak bisa menyembunyikan amarah yang tiba-tiba menyala. Perempuan itu tidak hanya sedang berduka, tapi juga harus melindungi bayi yang belum lahir. Dan ia hadapi semua itu sendirian. Tommy, bolehkah saya meminta satu hal? Suaranya bergetar. Tentu, Bu. Katakan saja. Ia menatap saya dalam-dalam. Tatapannya membuat dada saya terasa sempit. Bisakah kamu, sesekali berjaga di halaman atau di teras rumah ini? Setidaknya sampai bayi ini lahir. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya menelan ludah. Permintaan itu sederhana, tapi terasa besar. Dan jujur, saya tidak tahu apakah saya menerima karena kasihan, atau karena hati saya sudah mulai tertarik padanya. Saya bersedia, Bu. Kapanpun. Bu Rani tersenyum tipis. Terima kasih, kamu tidak tahu betapa leganya saya mendengarnya. Lalu, saat hendak berdiri, ia tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Saya refleks menangkap lengannya. Tubuhnya jatuh ke arah saya, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari dada saya. Nafasnya hangat, dan sesaat, dunia terasa berhenti. Tommy, maaf, saya hanya sedikit pusing, bisiknya. Saya pegangi, Bu. Ia mengangguk, tapi tidak langsung melepaskan pegangan pada lengan saya. Ada jeda yang panjang, sunyi, namun penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuat saya sadar bahwa hubungan kami perlahan mulai berubah. Dan malam itu, ketika saya pulang, suara Bu Rani masih terngiang. Tommy, jangan tinggalkan saya sendirian. Saya tidak tahu apakah itu permohonan, atau isyarat tentang sesuatu yang lebih dalam. Malam itu menjadi malam pertama saya resmi berjaga di rumah besar. Bu Rani memberikan saya sebuah kunci cadangan gerbang dan titipan teh hangat dalam termos kecil. Katanya, ia tidak ingin saya kedinginan saat ronda. Tapi perhatian kecil itu justru membuat dada saya terasa hangat. Saya duduk di teras depan, ditemani suara hutan Kalimantan yang khas. Serangga bernyanyi, angin menyapu dedaunan, dan bulan menggantung rendah seperti lampu malam raksasa. Rumah besar itu gelap di hampir semua bagiannya, kecuali satu jendela di lantai 2 tempat Bu Rani tidur. Di tengah kesunyian itu, saya mendengar langkah pelan mendekat. Saat menoleh, saya melihat Bu Rani keluar, mengenakan cardigan tipis, rambut sedikit berantakan, wajahnya pucat diterangi lampu teras. Tommy, kamu nggak apa-apa di sini? Tanyanya. Saya baik, Bu. Harusnya Ibu istirahat. Ia duduk di kursi di samping saya, tanpa diminta. Saya nggak bisa tidur, katanya lirih. Sejak ayah meninggal, rumah ini terasa terlalu besar dan sunyi. Saya menatapnya. Ada kesedihan yang dalam di matanya. Kesedihan yang tidak pernah benar-benar terlihat di hadapan para pekerja, tapi malam itu, semuanya tampak tanpa topeng. Kalau Ibu capek sendirian? Ibu boleh cerita apa saja, kata saya hati-hati. Saya di sini bukan cuma untuk jaga rumah, tapi juga jaga Ibu. Ia menunduk, seperti malu mendengar kata-kata itu. Tangannya menyentuh perutnya yang mulai membesar. Kamu tahu, Tommy, ujarnya pelan. Dulu saya menikah bukan karena cinta. Saya dipaksa keluarga. Suami saya baik, tapi kami tidak pernah benar-benar dekat. Saya hamil, justru ketika rumah tangga kami berada di ujung. Saya terdiam. Saya tidak tahu apa yang harus diucapkan ketika seseorang membuka luka sedalam itu. Saya tidak ingin anak ini lahir dalam ketakutan, lanjutnya. Saya juga tidak ingin dia tumbuh tanpa merasa dicintai. Ia menghela napas panjang dan menatap saya. Dan entah kenapa, sejak kamu mulai ada di sekitar saya, rumah ini terasa sedikit lebih aman. Kalimat itu menghantam saya lebih keras daripada suara guntur. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Bu. Tapi kamu melakukannya dengan hati. Ia tersenyum kecil.
Tidak semua orang mau menjaga wanita hamil yang sedang berjuang melawan keluarganya sendiri. Saya ingin menjawab sesuatu, tapi suara ranting patah dari arah pagar membuat kami berdua menoleh spontan. Saya langsung berdiri dan bergerak cepat menuju sumber suara. Hanya seekor rusa yang lewat. Tapi ketika saya kembali, saya melihat Burani berdiri sambil memegangi dada. "Bu, ibu nggak apa-apa?" Jantung saya deg-degan. Saya pikir itu orang-orang dari keluarga suami. Saya mendekat. Tangan saya memegang bahunya. "Selama saya di sini, nggak ada yang bisa ganggu ibu." Ia mengangguk, menatap saya dengan cara yang membuat dada saya bergetar. Lalu tiba-tiba, ia berkata pelan, "Tommy, kalau nanti saya ketakutan, bolehkah saya memanggilmu masuk ke rumah? Meskipun tengah malam? Sampai kapanpun, Bu." Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tulus. Senyum yang hangat, dan entah kenapa, terasa seperti awal dari sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Dan saat ia kembali ke dalam rumah, saya tahu, laki-laki sepertiku sedang berjalan masuk ke dunia perempuan itu. Dunia yang akan mengubah takdir kami berdua. Malam berikutnya, suasana rumah besar terasa berbeda. Udara dingin, angin dari hutan membawa aroma tanah basah, dan langit ditutupi awan tebal tanpa bintang. Saya tiba lebih awal untuk berjaga, memastikan semua pintu terkunci dan pagar aman. Sekitar pukul 10 malam, saya masih duduk di teras ketika lampu ruang tamu tiba-tiba menyala. Saya sedikit terkejut ketika melihat Burani berdiri di sana, mengenakan gaun tidur panjang berwarna biru lembut. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya tampak masih lelah tapi lebih hangat daripada sebelumnya. Ia membuka pintu dan memanggil pelan, "Tommy, boleh kamu masuk sebentar?" Saya masuk dengan hati-hati. Rumah besar itu, yang biasanya terasa seperti gedung penuh bayangan, malam itu terasa lebih intim. "Maaf mengganggu tugasmu," ucapnya sambil duduk di sofa panjang. Tapi saya merasa gelisah. Saya duduk di seberangnya. "Gelisah kenapa, Bu?" Ia menatap lantai, lalu pelan-pelan mengangkat pandangannya. Mata itu, mata yang selalu tampak menyimpan banyak cerita. "Entahlah," katanya. "Sejak kamu mulai berjaga, saya merasa tidak sendirian. Tapi justru itu yang membuat saya jadi sering memikirkan banyak hal." "Hal seperti apa?" Ia terdiam. Lama. Jantung saya sampai ikut menunggu jawabannya. Saya takut. Takut pada masa depan. Takut anak ini tumbuh tanpa ayah. Takut menghadapi mertua saya. Takut kalau saya ternyata tidak sekuat yang saya pura-purakan. Saya menghela napas pelan. "Ibu nggak harus kuat sendirian." Ia menatap saya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di balik tatapannya, sesuatu yang pelan-pelan membuat jarak di antara kami seperti semakin memudar. "Tommy," katanya pelan, "kenapa kamu begitu peduli pada saya?" Pertanyaan itu membuat saya tersentak. Saya mencoba menjawab, tapi kata-kata terasa macet di tenggorokan. Saya menarik napas. "Saya peduli karena ibu pantas dipedulikan. Karena ibu sudah terlalu lama menghadapi semuanya tanpa siapapun." Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak hanya manis, tapi juga menghangatkan. "Tommy," katanya lebih lembut, "kamu membuat saya merasa aman." Ada jeda hening beberapa detik. Hening yang membuat ruangan terasa lebih dekat, lebih pribadi. Hening yang biasanya hanya ada ketika dua hati saling memahami tanpa perlu berkata banyak. Angin dari jendela membuat gorden bergoyang pelan. Lampu ruang tamu menyoroti wajah Burani yang tampak lebih lembut dari sebelumnya. Ia mengusap perutnya, lalu memandang saya lagi. "Tommy, boleh saya minta tolong?" "Tentu, Bu. Apa saja?" Ia menggigit bibirnya sebentar sebelum berkata, "Duduklah di dekat saya. Saya ingin bercerita, tapi saya tidak sanggup kalau kamu terlalu jauh." Saya diam sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena sadar jarak kami mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pekerja dan majikan. Saya akhirnya memindahkan duduk saya ke sofa yang sama dengannya. Jarak kami tinggal sejengkal. Saya dapat melihat bulu matanya, dapat mendengar napasnya yang sedikit bergetar. Ia bersandar pelan ke belakang, lalu berkata lirih, "Tommy, terima kasih sudah tetap di sini." Dan untuk pertama kalinya, saya merasakan kehangatan yang berbeda di antara kami. Kehangatan yang membuat saya sadar, hubungan ini mulai melangkah ke arah yang tidak terduga. Sejak malam di ruang tamu itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan secara tiba-tiba, tapi perlahan, halus, seperti embun yang muncul tanpa disadari. Saya mulai merasa bahwa keberadaan saya bukan lagi sekadar penjaga malam, ada rasa yang tumbuh di antara kami, meski tak pernah diucapkan secara langsung. Malam berikutnya, saya datang seperti biasa.
Namun kali ini, Bu Rani sudah menunggu di teras, membawa 2 cangkir teh jahe hangat. "Tommy, malam ini anginnya dingin sekali," katanya sambil tersenyum. "Saya buatkan teh. Kamu harus minum dulu sebelum jaga." Saya tertegun. Sudah lama tidak ada perempuan yang begitu memperhatikan saya. "Terima kasih, Bu," ujar saya pelan. Kami duduk berdampingan di kursi teras. Suasana malam itu berbeda, lebih tenang, lebih dekat. Lampu kuning dari langit-langit menerangi wajah Bu Rani, membuatnya tampak lebih lembut, lebih manusiawi di balik statusnya sebagai pewaris kebun sawit. Ia menatap hutan gelap di depan rumah, lalu berkata, "Tommy, kamu tahu tidak? Sudah bertahun-tahun saya tidak duduk dengan seseorang di malam hari seperti ini." Saya menoleh. "Kenapa?" "Karena hidup saya, kebanyakan diisi kewajiban, bukan pilihan." Ia tersenyum pahit. "Saya jadi istri karena dijodohkan, mengelola kebun karena harus, dan menghadapi semuanya karena tidak ada yang bisa saya andalkan." Ia menatap saya lama. "Sampai kamu datang, dan tiba-tiba semuanya terasa ringan. Saya merasakan tenggorokan saya mengering. Bukan karena dingin, tapi karena kata-katanya terlalu jujur. Saya hanya ingin ibu aman. Tapi kamu lebih dari itu, Tommy. Kamu membuat saya merasa dihargai." Ia mendekat sedikit, jarak kami kini hampir tidak tersisa. Saya bisa merasakan aroma lembut dari tubuhnya, campuran wangi bedak dan teh jahe. Jantung saya berdebar lebih cepat tanpa saya bisa mengontrolnya. Lalu, sesuatu terjadi, hal kecil, tapi terasa sangat besar. Tangan Bu Rani yang memegang cangkir perlahan menyentuh punggung tangan saya. Refleks saya menatapnya. Dia tidak menarik tangannya. Hanya membiarkannya di sana, hangat, lembut, dan penuh arti. "Tommy," suaranya nyaris berbisik, "apakah kamu merasa aneh dengan kebersamaan kita?" "Aneh?" Saya menggeleng pelan. "Tidak. Saya hanya takut kalau saya terlalu nyaman." Ia tersenyum tipis, senyum yang membuat malam terasa lebih dekat dari sebelumnya. "Saya juga takut, Tommy," katanya lirih. "Takut nyaman dengan seseorang yang seharusnya hanya bekerja untuk saya." Kami saling tatap. Tidak ada yang bicara setelah itu. Tapi tatapan itu lebih banyak dari sebuah percakapan panjang. Hening malam mengelilingi kami. Dan di tengah keheningan itu, saya tahu satu hal. Hubungan ini sudah melewati batas, sekadar menjaga. Namun anehnya, tidak ada satupun dari kami yang ingin mundur. Malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Awan gelap menggantung rendah, dan suara guruh terdengar jauh di hutan. Saya baru saja mulai berjaga ketika pintu rumah besar terbuka pelan. Bu Rani muncul, mengenakan cardigan panjang, wajahnya pucat, dan matanya sembab. Saya langsung mendekat. "Bu, ibu kenapa?" Ia tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, seperti seseorang yang kehilangan arah. Waktu itu saya lihat tangannya bergetar halus. "Tommy, boleh kamu masuk sebentar?" Suaranya pelan, nyaris hilang di antara desiran angin. Tanpa menunggu pikir panjang, saya ikut ia masuk. Di ruang tamu, lampu hanya dinyalakan setengah, membuat ruangan tampak temaram dan hangat. Saya berdiri di depannya. "Ada apa, Bu?" Ia menunduk, menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Mertua saya, mereka datang lagi sore tadi. Mereka mengancam akan membawa saya ke pengadilan. Mereka bilang anak ini tidak pantas menerima warisan suami saya." Saya mengepalkan tangan. Mereka tidak berhak bicara seperti itu. Dan yang lebih menyakitkan, suaranya mulai bergetar. Mereka bilang saya wanita tak tahu diri. Hamil tapi tak punya suami. Mereka bilang saya memalukan. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar. Pada detik itu, saya tidak lagi melihat seorang pewaris kaya. Yang saya lihat hanyalah seorang perempuan yang sedang hancur. Saya mendekat perlahan. "Bu Rani." Ia tidak menjawab. Saya memberanikan diri menyentuh bahunya. Tubuhnya langsung melemah, dan tanpa sadar, ia bersandar ke dada saya. "Tommy," suaranya pecah, "saya capek." Saya memeluknya. Bukan karena saya berani, tapi karena ia benar-benar membutuhkan seseorang untuk menahannya agar tidak jatuh. Tubuhnya bergetar dalam pelukan saya. Tangannya perlahan mencengkeram baju saya, seperti seseorang yang takut tenggelam. "Bu, saya di sini," bisik saya. "Saya nggak akan kemana-mana." Ia menangis pelan. Tangis yang jelas sudah lama ia tahan sendirian. Beberapa menit berlalu. Hening. Hangat. Dekat. Saat ia akhirnya mengangkat wajahnya, mata kami bertemu. Matanya basah oleh air mata yang masih tersisa, tapi ada sesuatu di sana, sesuatu yang sangat lembut, sangat rapuh, dan sangat memohon. "Tommy," bisiknya, "kenapa kamu selalu ada saat saya butuh?"
Saya tersenyum kecil. Kalau saya bisa, saya ingin ada bukan hanya saat ibu butuh. Ia menatap saya lama. Napasnya terasa di dada saya. Jarak wajah kami hanya sejengkal. Terlalu dekat, hingga saya bisa merasakan hangat pipinya. Tommy, katanya lirih, kalau suatu hari saya bersandar padamu lagi, apa kamu akan menjauh? Saya menggeleng pelan. Tidak pernah. Ia menutup mata sejenak, seperti merasa lega mendengar jawaban itu. Lalu ia bersandar lagi ke dada saya, lebih dekat daripada sebelumnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa Burani benar-benar membuka pintu hatinya. Dan saya tahu, saya sudah terlalu jauh untuk mundur. Sejak malam ketika Burani menangis dalam pelukan saya, hubungan kami semakin sulit disebut biasa. Ada kedekatan yang tumbuh tanpa harus diucapkan. Setiap malam saya berjaga, ia hampir selalu keluar, sekadar menemani beberapa menit. Dan setiap kali ia muncul, jantung saya tidak pernah bisa tenang. Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar, membuat kaca jendela rumah besar bergetar. Saya sedang duduk di teras, berteduh di bawah atap, ketika pintu rumah kembali terbuka perlahan. Burani keluar dengan langkah hati-hati, mengenakan sweater tebal warna abu-abu dan kain panjang. Rambutnya digelung rendah, memberi kesan lembut dan dewasa. "Tommy, kamu nggak kedinginan?" tanyanya sambil memeluk tubuhnya sendiri. "Tidak, Bu. Saya sudah biasa hujan begini." Ia mendekat, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Kalau begitu, boleh saya duduk di sini? Saya nggak bisa tidur." Hujan selalu mengingatkan saya pada masa-masa sulit. "Tentu, Bu." Ia duduk di samping saya, jaraknya hanya sejengkal. Hujan deras di depan kami membuat suasana terasa seperti dunia tinggal berdua saja. "Dulu," katanya pelan, "ketika saya masih dengan suami, setiap kali hujan, kami selalu bertengkar. Saya tidak tahu kenapa. Tapi suasana seperti ini, selalu membuat saya merasa sendirian." Saya menatapnya. "Sekarang ibu tidak sendiri." Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh arti. Kami terdiam cukup lama. Hanya suara hujan yang berbicara. Lalu tiba-tiba, kilat menyambar cukup dekat. Burani tersentak dan tanpa sadar memegang lengan saya. Saya menoleh cepat. Tangannya mencengkeram kuat, hangat dan gemetar. Ia mencoba melepaskan, tapi tidak langsung. "Maaf, Tommy," ucapnya malu. Saya kaget. "Nggak apa-apa, Bu." Namun ketika ia menarik tangannya, jemarinya menyapu punggung tangan saya. Sentuhan kecil itu saja sudah cukup membuat dada saya sesak. Ia menunduk, wajahnya memerah seketika. "Tommy," katanya pelan, "kenapa kamu harus datang ke dalam hidup saya di waktu seperti ini?" Pertanyaan itu membingungkan, tapi juga membuat dada saya terasa hangat. "Maksud ibu?" Ia menarik napas panjang. "Kalau kamu datang saat saya sedang bahagia, saya mungkin tidak akan sejauh ini membuka diri. Tapi kamu datang saat saya paling rapuh. Dan justru di saat itulah, saya merasa sangat membutuhkanmu." Hujan makin deras. Ia menatap jauh ke depan, lalu menambahkan dengan suara hampir berbisik, "Saya takut terbiasa denganmu." Saya menelan ludah. "Kalau ibu takut, saya juga takut." Ia menoleh, mata kami bertemu. Mata itu, jujur, lembut, tapi menyimpan banyak rasa yang belum terucap. "Tommy," katanya lirih, "kalau suatu hari, saya meraih tanganmu lagi, apa kamu akan membiarkan saya?" Saya tidak menjawab dengan kata-kata. Saya hanya memutar telapak tangan saya perlahan, sehingga tangan kami bersentuhan lagi, kali ini bukan karena kilat, bukan karena takut, tapi karena saya yang memilihnya. Ia tertegun. Tidak menarik tangan. Tidak menolak. Hanya diam, membiarkan jari-jarinya bersentuhan dengan jari saya. Hening yang aneh. Hangat. Nyaman. Berbahaya. Hujan deras membuat kami semakin dekat tanpa perlu bergerak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya menyadari bahwa sentuhan kecil bisa mengubah segalanya. Hujan akhirnya mereda menjelang tengah malam. Udara terasa lebih lembut, lebih dingin, dan aroma tanah basah menyelimuti seluruh halaman. Saya masih duduk di teras ketika Burani berdiri perlahan, memegang perutnya sambil menghela napas pelan. "Tommy, sepertinya saya pusing," katanya dengan suara lemah. Saya langsung bangkit. "Bu, ibu mau saya bantu masuk?" Ia mengangguk kecil. Saya menuntun lengannya perlahan menuju ruang tamu. Dia berjalan pelan, seolah setiap langkahnya membutuhkan tenaga lebih banyak dari biasanya. Kami tiba di dalam rumah, di mana lampu temaram membuat suasana tampak tenang dan hangat. Ia duduk di sofa, memegang pelipisnya. "Saya cuma sedikit lelah," ucapnya, meski dari wajahnya saya bisa lihat sebenarnya ia lebih dari sekadar lelah.
Saya ambilkan air, Bu. Saya kembali membawa segelas air hangat. Ia minum perlahan, lalu bersandar ke sofa, matanya terpejam. Tommy, panggilnya lirih. Boleh kamu tetap di sini sebentar? Tentu, Bu. Saya duduk di kursi dekatnya. Tapi ia membuka mata dan memandang saya dengan lembut. Tidak di sana, di sini. Ia menepuk bagian sofa di sebelahnya. Saya terdiam sejenak, tapi akhirnya duduk pelan-pelan di sebelahnya. Ia tersenyum tipis, tampak lebih tenang. Saya sering mimpi buruk sejak suami saya meninggal, katanya. Dan biasanya, saya langsung bangun dengan keringat dingin. Ia menoleh ke arah saya. Tapi sejak ada kamu, mimpi buruk itu jarang datang. Saya menelan ludah. Saya senang kalau bisa membantu, Bu. Ia meletakkan tangannya di atas perut, mengusapnya lembut. Anak ini berhak punya hidup tenang. Dan entah kenapa, saya merasa ketenangan itu muncul setiap kali kamu ada. Kemudian ia memejamkan mata perlahan, tubuhnya bersandar sedikit ke arah saya. Hanya beberapa sentimeter jaraknya dari bahu saya. Waktu berjalan pelan. Rumah besar itu sunyi. Dan setiap napas Burani terdengar lembut di telinga saya. Ia tampak kelelahan, tapi juga damai. Saat kepalanya perlahan jatuh ke pundak saya langsung menoleh dan melihat wajahnya. Ia sudah tertidur. Wajah seorang perempuan kuat, tapi rapuh. Seorang pewaris kaya, yang justru paling takut sendirian. Seorang calon ibu, yang sedang mencari tempat paling aman untuk berlindung. Dan entah bagaimana, malam itu tempat aman itu adalah saya. Saya memegangi posisi saya agar ia tidak terbangun. Bahu saya mulai pegal, tapi saya tidak berani bergerak. Tak lama kemudian, ia menggenggam pergelangan tangan saya, masih dalam tidur. Seolah tubuhnya tahu siapa yang membuatnya merasa aman. Saya menatap wajahnya lama. Terlalu lama. Sampai akhirnya saya sadar, saya sedang jatuh hati pada perempuan yang seharusnya tidak saya miliki. Beberapa menit sebelum subuh, ia terbangun. Perlahan dan masih setengah sadar. Ketika melihat posisi kami, pipinya langsung memerah. Tommy, maaf. Saya nggak sadar, katanya gugup. Tidak apa-apa, Bu, jawab saya pelan. Ia menatap saya. Lama. Lalu ia berkata lirih, Tommy, kamu membuat saya lupa kalau saya sedang hancur. Dan kata-kata itu, membuat dada saya terasa penuh dengan sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Malam itu, kedekatan kami bukan lagi sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang tumbuh. Halus, perlahan, tapi nyata. Hujan sore itu turun dengan lembut, seolah ikut merestui langkah kami berdua. Di teras rumah besar peninggalan keluarganya, Rania duduk sambil memegangi perutnya yang semakin membesar. Wajahnya tampak bersinar, damai, dan penuh harap. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan hangat. Aku takut, Tommy, bisiknya pelan. Takut kehilanganmu, takut kamu pergi kalau semuanya berubah setelah anak ini lahir. Aku tersenyum, mengusap lembut punggung tangannya. Aku tidak akan pergi. Tidak sekarang, tidak nanti. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Dan aku mencintaimu, Rania. Seutuhnya. Rania memejamkan mata, menahan getaran emosinya. Air matanya jatuh satu, lalu dua. Ia bersandar pada bahuku, tubuhnya gemetar kecil. Aku membiarkannya, mendekapnya agar ia tahu bahwa ketakutannya tidak berdasar. Di kejauhan, suara petir menggema, tetapi entah mengapa malam itu terasa hangat. Sehangat perasaan kami berdua. Ketika malam semakin larut, kami berjalan perlahan ke dalam rumah. Setiap langkah di lantai kayu itu seolah menjadi saksi perjalanan panjang kami. Semua luka masa lalu, semua rasa cemas, kini mulai menemukan jawabannya. Di kamar, Rania duduk di tepi ranjang dan memandangku dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang tidak hanya penuh cinta, tetapi juga penuh keyakinan. Tommy, suaranya lembut. Terima kasih karena membuatku merasa hidup kembali. Darah daging yang kubawa ini mungkin bukan dari dirimu, tapi aku berharap kamu mau menjadi ayah baginya. Aku mendekat, mengangkat wajahnya dengan kedua tanganku. Aku sudah menjadi ayahnya sejak pertama kali kau menangis di depanku, Ran. Tidak ada yang perlu diragukan. Ia tersenyum, senyum yang membuat dadaku bergetar. Lalu, perlahan ia memelukku, lama dan hangat. Pelukan yang begitu tulus hingga rasanya seperti dunia berhenti berputar. Beberapa minggu kemudian, ketika matahari pagi menyapu perkebunan sawit, Rania melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangisnya membelah udara, menandai awal perjalanan baru kami sebagai sebuah keluarga. Saat aku menggendong bayi itu untuk pertama kalinya, perasaan aneh menyelinap di dadaku. Hangat, lembut,
sekaligus penuh rasa takut. Tapi di balik semua itu, ada kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rania menatapku sambil tersenyum lemah di ranjang persalinan. "Bagaimana, Tommy?" "Dia sempurna," jawabku pelan. "Dan aku bangga menjadi ayahnya." Di momen itu, aku merasa semuanya telah lengkap. Cinta yang tak pernah kuprediksi, hidup yang tak pernah kubayangkan, dan keluarga yang tak pernah kuduga bisa kumiliki. Malam itu, ketika bulan menggantung tinggi di atas hamparan kebun kami, aku duduk di beranda sambil menggendong bayi kecil kami yang tertidur pulas. Rania menyandarkan kepala di bahuku, matanya menatap ke depan, jauh ke masa depan. "Tommy," katanya pelan, "kau bukan hanya suami. Kau penyelamatku, dan kedua putra kecilku." Aku menghela napas hangat. "Dan kalian adalah rumahku." Angin malam berhembus perlahan, mengibaskan daun-daun sawit. Rania mengeratkan pelukannya, dan di detik itu aku tahu, takdir kami akhirnya menemukan jalannya. Cinta yang sederhana, namun begitu kuat, menyatukan dua jiwa yang terluka. Dan aku bersyukur, sangat bersyukur.